Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah seminar pendidikan matematika. Pada hari ini adalah pertemuan yang kedua. Topik yang akan kita kaji adalah cara memunculkan ide penelitian. Kiat-kiat untuk mendapatkan ide penelitian. Yang pertama adalah gunakan perpustakaan dan internet untuk mencari sumber inspirasi. Jadi teman-teman untuk mencari sumber inspirasi bisa sering-sering untuk berkunjung ke perpustakaan. Perpustakaan itu nanti teman-teman bisa mencari skripsi begitu ya atau buku begitu ya yang terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Teman-teman juga bisa membrowsing lewat internet untuk mengetahui atau untuk mencari artikel-artikel yang sudah dipublish di jurnal yang terutama adalah utamakan jurnal yang sudah bereputasi ya, yang terkait dengan penelitian yang akan kita teliti gitu. Yang kedua, dari topik kajian yang sudah ada, yang sudah kita peroleh dari perpustakaan maupun dari internet ya, lalu kajilah subtopik apa yang belum dilakukan oleh orang lain ya, baik objeknya, metodenya maupun materinya. Yang ketiga adalah di setiap jurnal atau skripsi yang kita baca, bacalah bagian saran yang mungkin dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya. Jadi misalnya penelitiannya judulnya misalnya proses berpikir kritis ditinjau dari gaya belajar siswa gitu ya. Lalu di bagian saran itu dituliskan misalnya penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas rendah ya, siswa sekolah dasar, siswa kelas rendah. Ya, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan pada siswa yang kelas tinggi misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat di bagian saran gitu ya untuk penelitian selanjutnya. Kemudian temukan ide dari lapangan. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan observasi, bisa melakukan studi pendahuluan di lapangan begitu ya untuk menemukan ide ya. Ide penelitian gitu ya. Jadi misalnya kita melakukan observasi begitu ya, misalnya terkait tentang proses berpikir kritis ya. Teori yang kita dapatkan waktu kuliah ya misalnya, oh ternyata berpikir kritis itu indikatornya A, B dan C misalnya. Lalu setelah kita ke lapangan gitu ya, lakukan observasi dan sebagainya, oh muncul ada D misalnya. Nah itu bisa dijadikan ide penelitian. Kenapa bisa muncul D? Ya, bisa dikaji lebih dalam gitu ya. Kemudian yang kelima, rajin konsultasi dengan dosen. Ya. Kemudian ada topik penelitian yang bisa diberikan oleh dosen. Jadi kita harus sering-sering diskusi, ya, terutama adalah dosen pembimbing, ya, sehingga dari diskusi itu mungkin ada topik ya, yang terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan, tetapi yang belum dilakukan oleh orang lain begitu ya. Kemudian cara menemukan ide penelitian dari contoh penelitian yang ada. Yang pertama adalah tentukan bidang penelitian yang akan diambil. Jadi kalau kita di pendidikan matematika maka bidang kita adalah pendidikan matematika gitu ya. Cari dan kumpulkan contoh-contoh jurnal yang sudah ada. Utamakan 3 tahun terakhir ya. Jadi kita perlu mencari gitu ya, browsing di internet, mengumpulkan artikel-artikel yang sudah dipublish di jurnal, utamakan jurnal yang bereputasi, yang terkait langsung dengan topik atau judul yang akan kita teliti. Contoh dari yang saya ceritakan tadi adalah terkait dengan misalnya proses berpikir kritis ditinjau dari gaya belajar siswa misalnya. Seperti itu ya. Topik kita itu misalnya, maka kita harus mencari jurnal-jurnal ya yang terkait dengan proses berpikir kritis gitu ya. Jadi yang sebanyak-banyaknya gitu ya, yang 3 tahun terakhir gitu. Dari artikel yang sudah kita peroleh ya, artikel jurnal yang sudah kita peroleh, yang sudah kita kumpulkan, lalu pelajari
terkait metodenya ya, terkait metode penelitian yang ada pada jurnal yang telah dikumpulkan. Ya, metode itu misalnya bagaimana, apa jenis penelitiannya, apa misalnya subjeknya siapa, cara mengumpulkan datanya seperti apa, analisisnya seperti apa, itu perlu kita identifikasi. Pelajari kajian penelitiannya, kita juga perlu mengkaji gitu ya, kajian apa penelitian yang sudah ada gitu ya. Jadi misalnya ada, kita mengumpulkan beberapa artikel, misalnya artikel yang A itu misalnya mengkaji proses berpikir kritis ditinjau dari gender gitu ya. Dan yang kedua mengkaji proses berpikir kritis ditinjau dari gaya belajarnya misalnya. Ya. Kita bisa munculkan ide penelitian ya. Misalnya kita nanti akan mengkaji proses berpikir kritis ditinjau dari motivasi belajarnya misalnya. Nah, seperti itu. Itu adalah dengan mengkaji beberapa artikel yang sudah ada itu, maka bisa memunculkan ya ide penelitian kita. Kita juga bisa mempelajari hasil penelitian yang sudah ada gitu ya. Hasilnya nanti kita analisis begitu ya. Sehingga nanti ada perbedaan gitu ya yang antara penelitian yang sudah ada dengan yang akan kita lakukan. Ini adalah contohnya ya. Contoh bagaimana memunculkan ide ya, yang pada akhirnya nanti kita mengetahui posisi penelitian kita itu di mana gitu ya. Ini fokus ya, komponennya terutama terdiri dari fokus masalah, kemudian kajian, subjek penelitian, dan jenis penelitian. Ini saya mengumpulkan 2 artikel gitu ya yang terkait dengan artikel jurnal ya, yang terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah Anggraini, ini fokusnya adalah terjadinya berpikir sudut dalam mengonstruksi konsep matematis. Bapak Subanji dan Nusantara ini juga sama ya, terjadinya berpikir sudut dalam mengonstruksi konsep matematis. Berpikir sudut itu berpikir semu, berpikir tidak sebenarnya gitu ya. Kajiannya ini, kalau yang Anggraini ini adalah difokuskan pada jawaban siswa benar. Setelah dikonfirmasi melalui wawancara, konstruksi jawabannya salah gitu ya. Jadi jawaban salah setelah diwawancarai begitu, ternyata yang dipikirkan itu juga salah gitu loh. Dan yang kedua, jawaban siswa salah gitu ya. Setelah dikonfirmasi melalui wawancara, ternyata apa yang dipikirkan, apa yang dikonstruksi dalam otak mereka itu benar. Kalau yang Bapak Subanji ini kajian difokuskan pada jawaban siswa benar gitu ya. Setelah dilakukan konfirmasi melalui wawancara, ternyata yang dipikirkan adalah salah. Subjeknya ya sama-sama siswa, jenis penelitiannya juga sama-sama kualitatif begitu. Ada peneliti ya. Peneliti ini saya nanti fokusnya gitu ya, proses konstruksi pecahan masalah dan komunikasi matematis. Jadi dengan mengetahui artikel ya, fokus masalah pada artikel sebelumnya, kita bisa munculkan ide gitu ya. Saya nanti akan mengkaji bagaimana proses konstruksi pemecahan masalah dan komunikasi matematis. Yang sudah ada kan berpikir sudut dalam mengonstruksi konsep matematis. Kajian ini nanti yang akan saya teliti gitu ya. Saya akan mengkaji apa gitu ya. Jadi dari kedua peneliti ini, dari Anggraini 2018, kemudian Subanji dan Nusantara 2016, itu ternyata mereka sama-sama mengkaji tentang berpikir sudut ya, berpikir semu ya. Kalau Anggraini jawabannya siswa salah, konstruksinya yang dipikirkan itu benar, dan jawaban siswa benar setelah dikonstruksi, setelah diwawancarai,
ternyata konstruksinya benar, yang dipikirkan benar. Kalau Pak Subanji ini jawaban siswanya benar, setelah diwawancari ternyata konstruksinya salah, yang dipikirkan salah. Lah saya dengan penelitian sebelumnya itu saya mempunyai ide, ya. Ide saya apa? Oh, bagaimana untuk siswa yang jawabannya benar nanti setelah dikonfirmasi itu kemungkinan juga benar, gitu ya. Dan bagaimana untuk siswa yang jawabannya salah atau komunikasi tertulisnya salah, gitu ya. Setelah dikonfirmasi atau diwawancara itu juga kemungkinan salah, gitu. Itu ide dari yang saya munculkan setelah saya mengkaji artikel yang sudah ada, begitu ya. Nah, saya tidak semata-mata kemudian mengklaim seperti itu, tapi saya perlu juga nanti melakukan studi pendahuluan di sekolah atau di lapangan. Kira-kira ide yang saya munculkan itu ada ndak, gitu ya. Kira-kira calon subjeknya itu ada ndak. Nah, ini perlu dikonfirmasi di lapangan, di sekolah, gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar memunculkan ide, tapi juga kira-kira nanti calon subjeknya ada ndak, gitu ya. Kemudian analisisnya, ya. Kalau di punyanya di Anggreni tidak ada, Subanji dan Nusantara ini ada, yaitu dengan asimilasi dan akomodasi dari PAC. Jadi untuk menganalisis proses berpikir siswa itu dengan menggunakan teori itu. Kalau saya nanti teorinya pakai teorinya Apos, gitu ya. Itu adalah setelah kita mengkaji beberapa artikel lalu memunculkan ide itu nanti perlu di cross check di lapangan, kira-kira ada enggak di lapangan, seperti itu. Kemudian penelitian harus orisinil, ya. Pastikan bahwa penelitian yang diangkat adalah orisinil. Artinya apa? Kita tidak boleh, ya, meneliti sama persis yang atau punyanya orang kemudian kita copy paste, gitu ya. Nah, itu berarti tidak orisinil, gitu ya. Orisinil itu artinya tentu penelitian yang kita lakukan itu betul-betul tidak sama persis dengan punyanya orang lain, begitu ya. Kemudian tidak melakukan plagiarisme, ya. Plagiarisme ini adalah kita mengopi paste punyanya orang, teorinya orang lain tanpa merujuknya, gitu ya. Saya sarankan kalau merujuk, gitu ya, penelitian orang lain itu kutipannya tidak langsung, gitu ya, sehingga nanti kalau dicek dengan menggunakan Turnitin itu di situ nanti tidak sama, gitu ya, atau similaritasnya itu besar, begitu. Kemudian memodifikasi sebagian dari suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat penelitian yang sudah dapat dikategorikan orisinil, gitu. Jadi kita boleh modifikasi, gitu ya, sebagian dari suatu penelitian yang sudah dilakukan orang lain, gitu ya, dengan mempertimbangkan nanti manfaatnya ternyata besar, ya, untuk pembelajaran, gitu ya, dan untuk mungkin kalau bidang kita adalah pendidikan matematika, maka dalam pembelajaran matematika. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi tugas teman-teman nanti perlu mengkaji beberapa artikel, ya, yang sudah terbit di jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan kita lakukan, ya. Dari situ nanti kita bisa memunculkan ide. Kira-kira ide itu setelah muncul itu nanti di lapangan ada ndak, gitu ya. Calon subjeknya ada ndak, gitu. Nah, itu nanti tugasnya. Jadi perlu membuat tabel seperti ini sehingga nanti mengetahui ide kita di mana, posisi penelitian kita di mana, sehingga benar-benar kita menemukan, ya, kebaruan, gitu ya, dalam sebuah penelitian, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.